orang yang ada di hubungan toksik itu bisa mematikan. Mematikan apa? Mematikan jiwa terutama gitu ya. Karena mereka jadinya nggak bisa berkembang seperti yang seharusnya. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam sharing session. Jadi kali ini saya mau membahas tentang toxic relationship. Mungkin udah banyak yang tahu ya sebenarnya itu apa. Tapi meskipun banyak yang tahu, tapi banyak juga yang masih tetap berada di toxic relationship tanpa ngelakuin apa-apa gitu loh. Jadi kali ini saya lebih ke ngebahas sebenarnya kenapa sih gitu ya bisa terjadi toxic relationship, terus yang mengalami itu mesti kayak gimana gitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya dan beberapa yang sharing gitu ya klien-klien saya yang bahas tentang ada di hubungan toxic relationship ini, kebanyakan gini, mereka ada dua nih. Ada yang memang tahu mereka itu ada di hubungan yang toxic, yang beracun gitu ya. Tapi ada juga yang nggak nyadar kalau dia ada di hubungan toxic itu sendiri gitu. Ingat loh, hubungan toxic namanya juga toxic ya, jadi racun. Nah racun itu kan mematikan, jadi memang orang yang ada di hubungan toksik itu bisa mematikan. Mematikan apa? Mematikan jiwa terutama gitu ya. Karena mereka jadinya nggak bisa berkembang seperti yang seharusnya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena tadi kebanyakan yang ada di hubungan toksik itu mereka nggak bisa jadi diri sendiri. Mereka nggak nyaman saat ngomong apa adanya ke pasangannya, karena belum ngomong tuh udah ketakutan duluan. Nanti kalau ngomong begini dia bisa marah, nanti kalau ngomong begini dia bisa yang main tangan gitu ya, bisa mukul. Jadi belum apa-apa si orang tersebut langsung menarik diri, langsung nggak mau terbuka sama pasangannya, nggak mau nyeritain apa adanya. Karena kenapa? Karena takut tadi gitu. Nah, kalau kita bahas satu-satu dulu, kalau yang tahu nih, yang tahu kalau dia ada di hubungan toksik, tapi kenapa tetap bertahan? Biasanya itu ada beberapa alasan. Salah satunya karena dia takut sendirian. Jadi meskipun dia tahu dia punya pasangan yang bikin toksik, dia tetap bertahan karena dia nggak mau sendirian. Nanti kalau gue nggak sama dia lagi, terus gue sama siapa? Itu pikiran yang rada ini sih sebenarnya. Tapi jangan salah, banyak loh yang mikir begitu gitu. Banyak yang tetap mau bertahan supaya status, pokoknya gue ada orang nih, meskipun dia tahu si orang ini gitu ya, pasangan yang harusnya dukung dia, tapi tadi sering nyakitin, sering bikin dia nangis, sering dia bikin tertekan dan sebagainya. Tapi tadi dia memilih untuk bertahan karena nggak mau sendirian. Dia mikir kalau misalnya nanti gue nggak sama dia, terus emang ada lagi gitu ya yang gue, tapi ya udahlah gitu, jalanin itu. Ada lagi juga karena saat dia kecil dia sudah mengalami kondisi seperti itu. Dia melihat orang-orang di sekitarnya, misalnya orang tuanya biasa main tangan, biasa kasar gitu ya. Itu bikin dia merasa kondisi dia saat ini itu udah biasa gitu. Ya gue udah biasa lah gitu. Direndahkan, gue sudah biasa
caci maki, gue sudah biasa dihina gitu, dan sebagai gue biasa dipukul. Jadi perlakuan yang dia terima dari pasangannya itu sudah biasa dia terima, dia alami saat dia masih kecil, saat dia beranjak dewasa. Jadi itu dianggap hal yang wajar gitu. Nah, sementara buat yang nggak sadar ada di toxic relationship, biasanya ada aja sebenarnya orang terdekat yang ngasih tahu, misal orang tuanya gitu, kamu kok pacaran sama dia sekarang jadi begini sih, dari begitu sih jadi berubah sih kayak gitu. Tapi ada juga yang dari misalnya teman dekatnya gitu. Intinya ngasih tahu sebenarnya karena mereka sayang nih gitu sama dia. Tapi tadi dia melihatnya dari kacamata yang berbeda. Dia melihatnya pasangannya sayang sama dia, makanya banyak ngelarang, banyak ngatur. Makanya nggak suka kalau misalnya dia berteman sama si A si B gitu. Makanya dia nggak suka kalau orang ini punya kegiatan banyak atau karirnya lebih bagus dari pasangannya. Dan itu dianggap wajar, itu dianggap biasa dengan dalih ya emang pasangan gue saking sayang itu sampai begitu gitu. Nah, padahal menurut dia rasa sayang tadi bisa jadi bikin dia jadinya kan terkekang ya, bikin dia tidak nyaman. Karena dia mau terima telepon dari temennya aja gitu ya, itu bisa yang sembunyi-sembunyi karena dia nggak mau pasangannya tahu dan urusannya jadi panjang. Padahal mungkin kalau menurut temennya itu hal yang biasa loh gitu, terima telepon dari temen ceweknya atau temen cowoknya gitu ya, yang sebenarnya biasa gitu. Tapi itu bisa jadi masalah besar saat pasangannya tahu gitu. Nah, jadi kalau dibilang sebenarnya masalah sepele nggak juga, karena ini kalau diteruskan dan bertahun-tahun itu tadi loh, itu tidak sehat untuk perkembangan tidak hanya jiwa tapi juga mental, nggak hanya fisik maksud saya. Jadi jiwa dan mentalnya juga gitu akan keganggu. Kenapa? Karena tadi kamu nggak bisa jadi dirimu sendiri, yang nggak bisa yang nyaman gitu loh, nggak bisa yang ngomong apa adanya, nggak bisa yang gitu. Jadi malah bisa jadi saat ketemu sama pasangan itu kamu udah yang takut duluan, kamu udah yang tertekan gitu, kamu udah yang aduh gimana ya nanti kalau ini, nanti kalau gue, jadi serba apa ya, serba takut itu tadi gitu, serba yang nggak nyaman gitu. Nah, yang perlu diingat adalah hubungan toksik yang terjadi saat masih pacaran itu bisa berlangsung saat kalian nantinya menikah. Nah, itu tidak jadi masalah kalau kamunya menerima. Tapi kalau secara logika itu tidak menyenangkan, itu tidak membahagiakan tuh hubungan yang ada di toksik itu. Memang pilihan ada di kamu, tapi coba dipikirkan lagi. Karena namanya kalau sudah menikah itu panjang loh, seumur hidup loh gitu. Dan kamu kebayang gak sih, kamu bangun pagi sama orang yang seperti itu, kamu tidur sama orang yang seperti itu gitu ya, kamu gak bisa ngobrol santai, kamu terlalu diatur, didikte. Bahkan misalnya sesimpel kamu pakai baju apa juga diatur gitu, jangan yang ini, mesti yang ini, nggak boleh ini gitu, hal-hal yang kayak gitu. Atau dia tidak suka dengan pencapaian kamu, misalnya kamu posisinya naik gitu ya, atau kamu gajinya naik gitu, kamu menceritakan dengan bahagia tapi ternyata ditanggepinnya sinis sama pasangan gitu. Biasa aja kali, atau yang tapi kan kamu nanti terus jadi gitu, jadi lupa waktu, jadi banyak hal lah yang dijadiin alasan. Jadi balik lagi, saat kamu sudah menyadari kalau kamu ada di toxic relationship, ada di hubungan yang tidak sehat, pilihan memang di kamu. Dan saat kamu sudah ada niat besar nih untuk aduh kayaknya gue nggak bisa deh nih gitu ya, kayaknya udahlah sekian dan terima kasih gitu ya. Nah, kamu harus lebih berani, kamu harus
punya niatnya bulat untuk berani apa? Pokoknya putus. Apapun itu gitu. Kamu harus bisa lebih sayang sama diri sendiri sebelum sayang sama orang lain. Itu kuncinya. Jadi boleh sih gitu sayang sama orang lain, bucin sama orang lain, tapi kamu harus sayang sama diri sendiri. Kamu harus tanya, gue nyaman gak ya kalau diginiin nih gitu. Itu. Kedua, tidak ada salahnya kamu cerita sama orang terdekat, sama keluarga, sama orang yang memang kamu percaya. Cerita dengan kondisimu supaya kamu lebih berani untuk keluar dari lingkaran yang tidak sehat, keluar dari hubungan toksikmu itu. Karena gini, jangan salah, ada juga yang sebenarnya udah mau ngomong nih gitu, mau putus gitu ya. Tapi pasangannya nggak mau, dengan alasan macam-macam dan pakai ngancem, nanti gue bunuh diri loh, nanti gue hancurin keluarga lo dan sebagainya gitu. Nah itu bikin jadi takut untuk ngomong. Nah kan ada polisi ya, ada pihak yang berwenang, itu juga bisa dilakuin. Jadi selain kamu ngobrol dulu atau cerita dulu sama orang terdekat, kamu juga bisa lapor ke polisi gitu. Jadi kalau ada apa-apa, polisi itu tahu gitu. Terus terutama kayak yang misalnya ada KDRT gitu ya, jangan lupa juga untuk langsung visum, karena itu jadi bukti terkuat supaya kamu bisa keluar dari hubungan yang tidak sehat. Gitu. Memang nggak gampang prakteknya, apalagi kalau udah pakai kata sayang nih gitu ya, udah sayang. Jadi kalau udah yang punya gue mau putus, tapi nanti kalau udah dirayu lagi, luluh lagi, sayang lagi gitu. Itu banyak lah gitu. Jadi kamu nggak sendirian. Tapi poinnya di sini adalah kamu harus fokus sama diri sendiri dulu, bahagiain diri sendiri dulu, baru gitu kamu bisa bahagian orang. Sayang dulu sama diri sendiri, baru bisa sayang sama orang lain. Gitu. Jadi buat kamu yang masih ada di toxic relationship, semoga kamu bisa cepat ngambil keputusan untuk hidupmu ke depan. Apalagi kalau kamu yang masih muda ya, itu jangan merasa nanti kamu sendiri dan kamu susah buat dapat pasangan. Percaya di luar sana masih banyak orang yang bisa sayang sama kamu dengan tulus, tanpa harus menekan kamu, tanpa harus bikin kamu jadi tidak bahagia, jadi tidak nyaman. Demikian sharing session saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalin komen kalau ada ceritamu yang relate ya. Terima kasih.